Halo, assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini Kak Sari mau melanjutkan ya. Ini buku kalian kelas 9 bab pertama, yaitu bab perpangkatan dan bentuk akar. Nah, yang Kak Sari kerjakan kali ini yang di halaman 21 ya. Disimak bareng-bareng ya. Mulai dari nomor 6 sampai nomor 12. Nah, yuk langsung saja soal nomor 6. Nyatakan bilangan di bawah ini dalam bentuk yang memuat perpangkatan dengan basis 2. Nah, basis 2. Basis 2 itu artinya nanti 2 pangkat berapa gitu ya, yang hasilnya 64. Caranya kita buat pohon faktor ya. 64 kita bagi 2 terus gitu ya. 64 dibagi 2, 32. Terus 32 dibagi 2, 16. Lagi 16 dibagi 2 adalah 8. Nah, 8 dibagi 2 adalah 4. Terakhir 4 dibagi 2 adalah 2. Jadi 2-nya ada berapa kali nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 64 itu sama dengan 2 pangkat 6. Kita pindahkan ke sana ya. 2 pangkat 6. Mana pensil ya? Ya, ini dia. Sama dengan 2 pangkat 6. Oke, sekarang yang 20. Caranya sama ya. 20-nya kita bagi 2. 20 bagi 2 itu 10. Nah, 10 bagi 2 adalah 5. Udah habis ini. Nggak bisa dipecah lagi karena 5 kan udah bilangan prima ya. Berarti ini pangkat-pangkatnya. 2-nya hanya ada pangkat 2. 2 pangkat 2. Terus 5-nya juga harus diikutkan gini. Jadi jawabannya 2 pangkat 2 kali 5. Kan di sini dimintanya memuat perpangkatan dengan basis 2. Nah, ini sudah ada basis 2-nya. Walaupun semuanya tidak bisa dibentuk jadi basis 2. Ya nggak apa-apa. Nggak usah kita paksakan ya. Jadi jawabannya 2 pangkat 2 kali 5. Gitu aja. Sekarang yang 100. 100 sama kita bagi 2. Bagi 2 terus ya. 100 bagi 2 50. 50 bagi 2 25. 25 bagi 2 bisa enggak? Enggak bisa ya. 25 itu bisanya dibagi 5. 25 bagi 5 juga 5. Jadi jawabannya ini. Enggak apa-apa, mengandung 2 dan 5 basisnya. 2-nya pangkat 2 dan 5-nya juga pangkat 2 gitu. Enggak masalah ya. Yuk kita pindahkan 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. Yang penting kan sudah ada basis 2-nya ini. Sip. Sekarang yang D, 128 per 3. Yang kita bikin pangkat yang 128-nya aja ya. Yuk bagi 2. 128 bagi 2 itu 64. Nah, 64-nya ini kita udah tahu berapa pangkat berapa. Ini ya, 64 itu adalah 2 pangkat 6. Berarti 2 pangkat 6 sama 2 pangkat 1 sama dengan 2 pangkat berapa? 2 pangkat 7. Udah gitu aja ya. Sama dengan 2 pangkat 7. Per 3-nya gimana Kak? Ya diikutkan aja gini. 2 pangkat 7 per 3. Yes. Sip ya. Lanjut soal nomor 7. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan berikut ini. Yang A, 3 pangkat X terus dipangkatkan X lagi sama dengan 81. X-nya ini diganti angka berapa gitu kan ya. Karena ini kita mau nebak X-nya dijadikan angka berapa gitu, caranya malah yang dari sini 81 ini malah kita buat bentuk pangkat ya. Kita jadikan basisnya 3 karena di sini kan ada angka 3. Jadi dibagi 3 terus ya. 81 bagi 3 adalah 27. 27 juga bagi 3 adalah 9. Nah, 9 juga bagi 3 adalah 3. Oke, sudah ketemu. Jadi 81 ini sama dengan 3 pangkat 4. Nah, kalau kita lihat di sini, soalnya ya, 3 pangkat X terus dipangkatkan X lagi sama dengan 81. Kan gitu. Nah, kita punya 3 pangkat berapa yang 81? 3 pangkat 4, 81. Gitu kan ya? Terus ini 4 ini maunya dipecah jadi 2. Berapa kali berapa yang hasilnya 4? Berapa hayo? Ya 2. Coba kita cek ya. 3 pangkat 2 terus dipangkatkan 2, hasilnya 81. Ini 3 pangkat 2, pangkat 2 itu caranya 2 dikali 2. 2 dikali 2 berapa? 4. Oke, udah ketemu ya. Berarti nilai X-nya sama dengan mana? Ya ini. Nah, 2 macam ini. Sama X-nya, yaitu 2. Ya. Gitu. Kita pindahkan di sini. X sama dengan 2. Dah. Lanjut ke soal yang B.
Untuk soal yang B, caranya gini. Kak Sari tulis ulang soalnya 1/64 dikali, kalinya pakai titik ya punya Kak Sari ya, biar nggak mirip dengan pangkat X-nya ini. Nah, dikali 4 pangkat X tuh kan, dikali lagi 2 pangkat X sama dengan 64 gitu ya. Yuk, yang 64-nya ini kita bikin dulu bentuk pangkatnya, atau udah pada tahu ya 64 ini ya 2 pangkat 6. Oke, berarti kita kebantu ya. Ini sama dengan 2 pangkat 6. Nah, di sini 64 juga. Berarti 1/2 pangkat 6 gitu. Dikali 4-nya kita jadikan basis 2. 4 itu berapa? Pangkat berapa? 2 pangkat 2, betul ya. 2 pangkat 2 terus dipangkatkan X dari sini. Dikali 2 pangkat X juga. Nah, sekarang ini perhatikan 1/2 pangkat 6. Caranya kalau 2 pangkat 6-nya mau ditaruh ke atas itu jadi negatif. Maksudnya gini, 1/A pangkat M itu sama dengan A pangkat negatif M. Ini rumus ya. Ini rumus. Nah, jadi kalau kita punya 1/2 pangkat 6, ini sama dengan 2 pangkat negatif 6. Gitu loh. Ya, jadi ini boleh ditulis 2 pangkat negatif 6 dikali ini 2 pangkat 2 terus dipangkatkan X. 2 dengan X nya ini dikali juga ya, 2 kali X ya 2X gitu, gini. Nah gitu, dikali lagi yang ini 2 pangkat X saja sama dengan 2 pangkat 6. Terus ini kan perkalian. Kalau perkalian pangkatnya boleh dijumlah asalkan basisnya sama. Ini boleh ditulis kayak gini, 2 pangkat negatif 6 ditambah 2X gitu ditambah X. Ini pangkat semua ya, sama dengan 2 pangkat 6. Terus karena ini sama-sama basis 2, boleh diabaikan dulu ya, menjadi ini aja, negatif 6 ditambah 2X ditambah X sama dengan yang di sini 6. Nah, yuk 2X tambah X, 2X tambah 1X. Ini kalau nggak ada angka ini sebenarnya ada angka 1 ya. 2X tambah 1X, berapa X? 3X. Ini sama dengan 6. Terus negatif 6-nya jangan lupa dipindah ke kanan aja. Tadinya dia negatif, kalau pindah ke kanan menjadi positif, gini. Nah, sekarang 3X sama dengan 6 tambah 6, 12. Maka X sama dengan 12 dibagi 3. Berapa? 4. Dah ketemu. Kan? Yang ditanyakan tadi adalah nilai X-nya. Sudah ketemu, nilai X-nya adalah 4. Panjang ya, lumayan. Kalau biar lebih paham, coba diulang sekali lagi sambil kalian mengerjakan sendiri. Nanti terhentinya atau macetnya di sebelah mana, lihat lagi videonya, di play lagi kayak gitu ya. Lama-lama bisa kok. Mudah-mudahan bisanya nggak terlalu lama sih, tapi intinya bisa ya. Terus ilmu barunya ini ya, 1/A pangkat M itu sama dengan A pangkat negatif M ya. Sip. Lanjut ke soal nomor 8. Berpikir kritis. Oke, nyatakan hasil kali perpangkatan berikut dalam bentuk pangkat yang lebih sederhana. Jelaskan, gunakan cara yang lebih mudah. Oke, kalau cara mudah versinya Kak Sari itu kayak gini. Biar enak kita tulis dulu aja soalnya nomor 8 ya, 4 pangkat 3 dikali 5 pangkat 6. Nah, ini sama dengan, ini Kak Sari jadikan dulu basis 2. 4-nya ini menjadi berapa kuadrat atau berapa pangkat berapa? Kan 2 pangkat 2 ya. Boleh ditulis gini. Nah, gitu. Kita cek dulu ya. 2 pangkat 2 kan 4. Tuh, terus dipangkatkan 3. Nah, gini. Sama, terus dikali lagi 5 pangkat 6. Sekarang ini 2 pangkat 2 dipangkatkan 3 sama dengan 2 pangkat berapa? Sudah mulai terampil belum? Kalau ada kurung gini berdekatan langsung dikali ya. 2 kali 3. 6. Nah, kali 5 pangkat 6. Nah, ini kan sudah sama-sama pangkat 6. Boleh disederhanakan menjadi begini. 2 dikali 5 terus dipangkatkan 6 gitu loh. Boleh banget. Sekarang lebih lanjut, 2 kali 5-nya selesaikan. Berapa 2 kali 5? 10. Nah, 10 pangkat 6. Selesai, itu kan paling sederhana ini malahan bentuknya. 10 pangkat 6. Gitu. Bisa ya? Bisa. Lanjut ke soal nomor 9.
Yes, kita baca dulu nomor 9. Ketinggian suatu benda dapat ditentukan dengan menggunakan rumus gerak jatuh bebas, yaitu H sama dengan setengah GT kuadrat, di mana H adalah ketinggian benda dalam satuan meter, G adalah percepatan gravitasi bumi meter per sekon kuadrat, S itu sekon ya, atau bahasa Indonesianya detik gitu ya. Dan T adalah waktu yang diperlukan benda sampai jatuh ke tanah. Satuannya juga sekon, berarti detik ya. Sebuah benda jatuh dari puncak sebuah gedung dengan percepatan 9,8 meter per sekon kuadrat dan waktu yang diperlukan untuk sampai di tanah adalah 10 detik. Berapa tinggi gedung tersebut? Nah, mudah. Kita masukkan saja ke rumusnya. Gini rumusnya untuk nomor 9 ya. H sama dengan setengah GT kuadrat. Nah, dari soal ceritanya ini diketahui bahwa percepatannya 9,8. Percepatan itu disingkat dengan G. Berarti ini G-nya tahu ya. G sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Terus apalagi yang diketahui ini waktunya. Waktunya 10 detik. Waktu itu tadi disingkat dengan T ya. Berarti T-nya 10 detik. T sama dengan 10 detik atau 10 second. Nah, yang ditanya adalah H. Ya udah tinggal kita masukkan ya. H sama dengan setengah kali G. G-nya 9,8 kali T kuadrat. T-nya 10 ya. Berarti 10 kuadrat gini. Sama dengan ini diketahuinya ya. Nah, ini sama dengan, yuk ini setengahnya kita tulis ulang boleh. Nah, 9,8 itu jadikan pecahan jangan desimal gini ya, jadikan pecahan biasa aja. 98 per 10 dikali 10 kuadrat. 10 kuadrat adalah 100. Nah, baru kita hitung. Ini 100 dibagi 10. Di sini ada 10, di sini 1, kan gitu. Kemudian 10 dibagi 2. Ini 1, di sini 5. Berarti yang tersisa adalah 1 kali 98 kali 5. 1 kan bisa diabaikan. Berarti tinggal 98 dikali 5 aja. Berapa tuh? 490. Satuannya H adalah meter atau ketinggian gedung. Nah, gini ya. Jadi tinggi gedung tersebut adalah berapa? 490 meter. Selesai. Gini. Yes, lanjut ke soal nomor 10 ya. Ini dia. Diketahui, titik 2, 3 pangkat 1500 ditambah 9 pangkat 750 tambah 27 pangkat 500 sama dengan 3 pangkat B. Yang ditanya, berapakah nilai B? Nah, yuk kita kerjakan bareng-bareng lagi. Biar gampang, Kak Sari salin ulang dulu ya. 3 pangkat 1500. Nulis pangkatnya pastikan kecil ya, atau angka basisnya yang agak besar ya. Gini, supaya tidak disalahkan nanti sama guru atau sama yang menilai. Nah, yuk caranya semuanya kita jadikan basis yang sama. Sama-sama kita jadikan basis 3. Yang ini sudah 3, biarin. Jadi 3 pangkat 1500. Nah, yang 9 ini kalau dijadikan basis 3 pangkat berapa? 3 pangkat 2, ya kan? 3 pangkat 2 itu kan 3 kali 3, 9 ya. Terus dipangkatkan lagi 750 gitu. Ditambah yang ini, 27 itu 3 pangkat 3. Ya, 3 pangkat 3. Dipangkatkan lagi 500. Sama dengan 3 pangkat B. Terus, ini yang ada kurungnya ini kita buka dulu ya. 3 pangkat 1500 tetap. 3 pangkat 2 pangkat 750, berarti 2 dikali 750 juga 1500 gitu. Ini 3 pangkat 3 pangkat 500, berarti 3 kali 500 juga 1500 gini kan. Nah, sama dengan 3 pangkat B. Sekarang 3 pangkat 1500 nya ada berapa? Ada 1, ada 2, ada 3. Berarti boleh ditulis gini, 3 pangkat 1500 kali 3 gitu, sama dengan 3B. Nah, 3 ini
nggak ada pangkatnya ya. Sebenarnya ada, kalau nggak ada pangkat itu sebenarnya dia adalah pangkat 1 gitu. Sekarang 3 pangkat 1500 kali 3 pangkat 1 sama dengan 3 pangkat 1500 tambah 1 ya kan, sama dengan 3 pangkat B. Berarti 1500 pangkat 1 itu 1501 gini, sama dengan 3 pangkat B. Nah, sudah ketemu ini. Berarti B-nya nilainya adalah 1501. B sama dengan 1501. Yes, ya. Kita pindahkan ya. Yang ditanya berapakah nilai B? B sama dengan 1501. Gitu. Lanjut soal nomor 11. Oh iya, Kak Sari kasih undangan dulu ya buat adik-adik yang belum masuk ke grupnya Kak Sari, ketik nama _9, kirim ke 081456109870. Nah, nanti kita belajar bareng-bareng di grup di sana ya, sama anak-anak SMP kelas 9. Bayar nggak Kak Sari? Bayar ya, murah aja, mulai 10.000 per bulannya. Nah, kalau mau yang bayar lebih, misalnya 20.000, 30.000 per bulan boleh, nanti hak bertanyanya beda. Kalau yang 10.000 per bulan itu setiap hari kerjanya hanya boleh tanya 1 soal. Kalau yang 20.000 ya berarti setiap hari kerja boleh tanya 2 soal gitu, dan seterusnya ya. Grupnya libur kalau hari Minggu dan tanggal merah aja. Nah, mudah kan ya, mudah dan murah, insya Allah membantu. Gabung ya, yuk Kak Sari tunggu. Oke, kita lanjut ke nomor 11. Analisis kesalahan. Jelaskan dan perbaiki kesalahan dalam menyederhanakan hasil perkalian bentuk pangkat berikut ini. Yang A, 3 pangkat 6 kali 3 pangkat 4 sama dengan 3 kali 3 pangkat 6 plus 4 sama dengan 9 pangkat 10. Nah, ini salah ya, harusnya seperti ini. Nomor 11 yang A. Nah, harusnya 3 pangkat 6 kali 3 pangkat 4 itu sama dengan 3 pangkat 6 plus 4, gitu aja. Jadi sama dengan 3 pangkat 10. Sementara di ini tadi dijabarkan begitu ya, 3 kali 3 pangkat 6 plus 4, ini kesalahannya, 3 kali 3 ini. Padahal yang dijumlah aja langsung pangkatnya gitu. Basisnya tulis 1 kali ya. 3 pangkat 6 kali 3 pangkat 4 itu sama dengan 3 pangkat 6 plus 4 sama dengan 3 pangkat 10. Ini yang benar. Sip. Lanjut ke B. T pangkat min 3 pangkat 6 sama dengan T pangkat min 3 plus 6 sama dengan T pangkat 3. Nah, ini keliru. Harusnya begini. T pangkat min 3 pangkat 6 itu sama dengan T pangkat. Nah, ini kan berdekatan, hanya dipisahkan kurung. Kalau hanya dipisahkan kurung, harusnya dikali, bukan ditambah. Kalau di sini nanti ditambah, salah. Harusnya dikali, begini. Min 3 kali 6, harusnya gitu. Hasilnya adalah T pangkat min 18. Ini yang benar ya. T pangkat 3 salah. Oke, dibenerin ya. Jawabannya untuk yang A dan B ini dia. Oke, terakhir ya, kita ke soal nomor 12. Baca dulu. Pada sebuah pasar tradisional, perputaran uang yang terjadi setiap menitnya diperkirakan kurang lebih 81 juta rupiah. Pada hari Senin sampai Jumat, proses perdagangan terjadi rata-rata 12 jam tiap hari. Sedangkan untuk Sabtu sampai Minggu, Sabtu dan Minggu gitu ya, proses jual beli terjadi rata-rata 18 jam tiap hari. Berapa jumlah perputaran uang di pasar tradisional tersebut selama 1 minggu? Nyatakan jawabanmu dalam bentuk perpangkatan. Oke. Caranya gini, kita hitung dulu total jam dalam 1 minggu. Perhatikan, ini dari Senin sampai Jumat, rata-ratanya 12 jam tiap hari. Nah, Senin sampai Jumat itu berapa hari ya? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. 5 hari ya. Jadi kita tulis di sini, nomor 12. Jumlah jam. Ya, sama dengan titik-titik gitu ya. Ini kita data yang Senin sampai Jumat dulu. Sama dengan 5 hari kan? 5 hari dikali 1 harinya berapa jam? 12 jam. Berarti totalnya adalah 60 jam.
Gini. Kemudian yang Sabtu dan Minggu. Kan ada 2 hari nih, Sabtu dan Minggu. Nah, satu harinya berapa jam tadi? Kalau yang Sabtu dan Minggu 18 jam. Berarti 2 dikali 18 jam. Totalnya adalah 36 jam. Gini. Berarti jumlah jam dalam satu minggunya adalah, kita jumlah ya, 60 tambah 36, 96 jam. Ini 96 jam dalam seminggu. Gitu. Kemudian kita jadikan ke menit. Kenapa? Karena perputaran uangnya itu tiap menit ya. Jadi ini 96 jam seminggu ini kita jadikan menit. 96 jam sama dengan berapa menit gitu kan? Langsung aja 96 kali 60 menit. Gini. Sama dengan berapa ya ini ya? 96 kali 6 36, 54, 57, tapi ada nolnya, 5760 menit. Oke. Terus baru kita kalikan dengan perputaran jamnya, dikali dengan 81 juta. Itulah perputaran uang, jam perputaran uang dalam satu minggu. Yuk langsung jawab. Perputaran uang dalam satu minggu gitu sama dengan ini ya, 5760 dikali dengan berapa? 81 juta ya. Rp atau rupiahnya ditulis dulu boleh, 81 juta dikali gitu 5760 menit ya. Nah, nanti ini menitnya hilang. Kenapa? Karena di sini kan 81 juta itu per menit. Nanti satuannya tinggal rupiahnya aja. Gini. Ya, sama dengan berapa rupiah ini? Tinggal dikalikan aja ya. Kak Sari tadi udah hitung, hasilnya adalah 46656 diikuti 07. 1 2 3 4 5 6 7. Wah, dari sini kasih titik. Ngasih titiknya dari belakang setiap 3 angka. Tuh, berapa tuh bacanya? Terus kita diminta menyatakan dalam bentuk pangkat. Ya, gini aja. Ini yang kita pangkatkan yang 0 ini ya. Boleh ya? 46656 gitu kali 10 pangkat berapa? 7 rupiah. Atau nah, kalau nanti lebih jauh lagi sebenarnya perpangkatan gini nih sebaiknya hanya satu angka ya. Kemudian yang lainnya itu sebagai desimal. Jadi satuan gini. Maksudnya gimana gini? Rp ya, kita rubah dulu. Merubahnya ini supaya jadi 4 koma gitu. Caranya 46656 harus dibagi dengan 10.000. Ini dikali 10 pangkat 7, tapi agar seimbang karena di sini dibagi 10.000 maka di atas harus dikali 10.000 gitu biar imbang ya. Sama dengan, nah ini sudah boleh menjadi 4 koma. Nanti ini dipelajari lebih lanjut di subbab berikutnya ya. Jangan khawatir. Ini pokoknya kalian catat aja dulu kayak gini udah boleh kok. Kali 10 pangkat 7 dan ini ada lagi 10 pangkat berapa ini? 10 pangkat 4 nih ya. Kak Sari ganti menjadi 10 pangkat 4. Nah, 10 pangkat 7 kali 10 pangkat 4 itu adalah 10 pangkat 11. Ini dia jawaban akhirnya. Jadi, perputaran uang dalam satu minggunya adalah 4,6656 kali 10 pangkat 11 rupiah. Kita pindahkan jawabannya ya. Rp 4,6656 kali 10 pangkat 11. Yes. Alhamdulillah selesai sudah video kita kali ini. Selamat belajar ya adik-adik semua ya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar atau langsung gabung di grupnya Kak Sari aja, nanti kita diskusi bebas di sana ya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.